Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dinda Noraskia dari kelas Akuntansi Syariah 18 Audit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep note saya. Jadi judul konsep note saya adalah pengaruh struktur kepemilikan, pajak, dan pertumbuhan perusahaan terhadap pembayaran dividen dengan studi kasus pada perusahaan yang terdaftar saham syariah di Bursa Saham tahun 2019-2020. Nah, latar belakangnya adalah, jadi setiap perusahaan ini memiliki tujuan yang ingin dicapainya gitu masing-masing. Nah, salah satunya itu adalah memaksimumkan keuntungan bagi para stakeholder mereka. Nah, tapi selain perusahaan aja yang punya tujuan, nah investor juga punya tujuan nih yang ingin dicapai. Nah, yang tercermin dalam pengembalian dana investasi mereka di perusahaan terkait. Nah, salah satu indikasi yang menunjukkan keuntungan bagi para investor terhadap dana yang mereka investasi itu adalah pembayaran dividen atau pembagian dividen. Tetapi permasalahan emiten di Indonesia adalah bagaimana perusahaan itu membagi dividennya kepada para investor, apalagi dalam keadaan COVID seperti ini. Adanya virus corona ini menimbulkan dampak yang buruk bagi seluruh negara, khususnya di Indonesia, dan juga menimbulkan dampak yang cukup besar di berbagai sektor termasuk pasar modal di Indonesia. Jadi dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah secara parsial struktur kepemilikan, pajak, dan pertumbuhan perusahaan itu mempengaruhi pembayaran dividen. Dan juga apakah secara simultan ketiga variabel itu mempengaruhi pembayaran dividen. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Nah, sumber datanya ini menggunakan data sekunder yang dimana bersumber dari laporan keuangan atau annual report perusahaan terdaftar saham syariah di Bursa Saham pada tahun 2019 sampai 2020 yang diperoleh dari www.idx.co.id. Untuk variabelnya bisa kita lihat di kerangka penelitian. Jadi struktur kepemilikan ini menjadi X1, pajak X2, dan pertumbuhan perusahaan menjadi X3, di mana Y-nya adalah pembayaran dividen. Nah, dari kerangka ini akan menghasilkan hipotesis-hipotesis. Nah, lalu apa yang membedakan dengan penelitian terdahulu? Yaitu dari objek penelitiannya, Bu. Jadi objek penelitiannya yaitu sekarang saya ini meneliti di perusahaan yang terdaftar saham syariah dan juga tahunnya. Tahunnya itu tahun 2019 sampai 2020. Sekian penjelasan konsep note saya, semoga dapat dipahami oleh Ibu dan semoga dilancarkan juga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau nanti ada perbedaan di konsep note finalnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.